Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, bagaimana nih kabarnya? Senang sekali saya Anggilianda dapat hadir menemani warga Jakarta dalam program baru yakni Jurnal Wakil Kita. Sebuah program yang akan menyajikan informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota Dewan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Inilah Jurnal Wakil Kita selengkapnya. Langsung ke informasi yang pertama. Setelah menanti keseriusan Pemprov DKI selama 3 tahun, akhirnya gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta resmi bernama Geraha Ali Sadikin. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, dan didampingi penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, dan putra sulung dari Ali Sadikin, Boy Bernardi Sadikin. Prasetyo mengatakan pemberian nama gedung ini merupakan penghargaan atas jasa-jasa Ali Sadikin yang berhasil membangun kota Jakarta sejak tahun 1966 sampai 1977. Ya, kita kan menghargai tokoh DKI Jakarta, salah satu tokoh yang potensial itu kan Pak Ali Sadikin, almarhum Ali Sadikin. Makanya pada saat paripurna istimewa ke 494 dan 495 akhirnya dieksekusi oleh Pak Gubernur. Saya terima kasih karena apapun cerita itu tokoh Jakarta itu Pak Ali Sadikin. Itu aja. Berarti nanti yang di Blok G aja apa ada yang lagi namanya? Enggak, di Blok G aja. Oh, di Blok G aja. Blok G aja. Untuk masalah jalan sedang kita kaji. Apakah itu memberatkan para pemilik wilayah, kantor, atau apa, kan terlalu banyak kaitannya ke situ. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, perubahan nama gedung Blok G ini bertujuan untuk menghormati jasa Ali Sadikin selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, menghormati beliau sebagai pendahulu kita, Pak Ali Sadikin. Sementara itu, Boy Bernardi Sadikin mengaku berterima kasih kepada Ketua DPRD DKI Jakarta serta jajaran Pemprov DKI atas pemberian nama sang ayah pada kantor pusat DKI Jakarta. Atas nama keluarga ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, karena ada penghargaan dari Pemda untuk mengganti nama Blok G menjadi Geraha Ali Sadikin itu aja. Informasi selanjutnya, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda menyampaikan pandangannya mengenai penghuni rusun di Jakarta yang saat ini masih belum mengalami pemulihan ekonomi secara total pasca pandemi COVID-19. Ia khawatir ketika Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan, disinyalir hanya akan memperburuk perekonomian para penghuni rusun. Kalau ingin mencabut kebijakan terkait dengan distribusi rusun untuk dipertimbangkan kembali, dilihat kembali apakah rakyat kita yang tinggal di sana sudah siap belum untuk bayar. Nah, ini distribusi tiba-tiba diputuskan, mereka dipanggil tanggal 1 pula mereka harus mulai bayar. Karena COVID kemarin distribusi dihentikan dan situasi kondisi sekarang kita sama-sama tahu ekonomi tidak stabil. Rakyat kita masih butuh sentuhan daripada APBD. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Luciana Herawati mengatakan, kebijakan penghapusan ataupun keringanan bagi penghuni rusun akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kebijakan gubernur. Informasi selanjutnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, meminta klasifikasi pengenaan retribusi pelayanan kebersihan tidak memberatkan masyarakat. Ia juga mengusulkan agar kategori masyarakat berpenghasilan rendah dibebaskan dari retribusi pelayanan kebersihan agar semangat dari Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tetap efektif. Walaupun dikategorikannya miskin, tidak membayar, ya tetap harus dapat layanan gitu loh. Karena itu adalah wujud pemihakan kita terhadap masyarakat miskin. Dalam pasal 66 Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan, tarif retribusi pelayanan kebersihan dengan klasifikasi di tengah masyarakat berdasarkan daya listrik, di mana
tarif retribusi kebersihan sebesar Rp8.000 akan dikenakan kepada pengguna listrik daya 450 volt ampere dan Rp10.000 kepada pengguna daya 900 sampai dengan 1.300 volt ampere. Bapemperda mendorong warga pengguna daya 900 volt ampere dibebaskan dari retribusi pelayanan kebersihan agar tidak menambah beban masyarakat demi asas keadilan. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Luciana Herawati mengatakan setuju terhadap usulan Bapemperda sebab saat ini Jakarta sudah tidak ada lagi pengguna daya listrik 450 volt ampere yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kepimpinan kan bahwa dari hasil ini karena ada beberapa kriteria yang berbeda dengan kondisi nyata sekarang dengan Kemendagri, sehingga dari hasil pembahasan dengan Dewan ada usulan seperti ini, dinolkan ini tapi tarif di bawahnya tetap. Nah ini yang akan saya sampaikan. Nah, ke informasi yang terakhir nih warga Jakarta, pada awal Desember lalu, DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan 3 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Disahkannya masing-masing perda tersebut ditandai dengan persetujuan lisan oleh seluruh jajaran anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Hajah Rani Mauliani. Apa saja sih 3 perda tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya. Yang pertama, Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT Food Station Cipinang Jaya menjadi PT Food Station Cipinang Jaya Perseroan Daerah. Yang kedua, Raperda tentang Rancangan Umum Energi Daerah. Dan yang ketiga, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di kesempatan yang sama, Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, merinci satu persatu hasil pembahasan ketiga raperda tersebut. Dengan ditetapkannya ketiga peraturan daerah tersebut, kami berharap raperda ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, badan usaha, dan stakeholder lainnya. Badan pembentukan peraturan daerah mengharapkan koordinasi dan kerjasama berbagai perangkat daerah untuk benar-benar melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam ketiga rancangan peraturan daerah tersebut agar dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi warga Jakarta. Eksekutif berharap sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini dapat terus dijaga dan diperkuat untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta. Nah, warga Jakarta, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya Anggilianda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.